Kita akan mendengarkan kesaksian sedikit tentang Kevin yang mengalami mujizat. Ya, Kevin bisa diceritakan kenapa memutuskan untuk bersaksi? Kalau Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kalau memutuskan untuk bersaksi sebenarnya diminta sama Abuni untuk bersaksi. Tapi kan mengalami kejadian dalam perjalanan ke Magelang kan? Perjalanan dari Kendal ke Semarang. Oh, Kendal ke Semarang. Ya. Jadi waktu itu ketika pulang dari Kendal tiba-tiba ada di daerah Kerapiak jalan keluar tol Kerapiak itu ada mobil Panther keluar dari tol dengan posisi sangat kencang. Tiba-tiba saya yang dari arah Kendal, singkat cerita saya pakai motor, saudara-saudara. Jadi posisi saya kencang dari arah Kendal, tiba-tiba keluar dari tol Kerapiak itu ada mobil yang menghalangi saya dan seketika itu mobil itu berhenti secara mendadak dan membuat saya nabrak dan bagian dari tubuh saya, bagian rusuk sebelah kanan bawah sini terpental sama setangnya. Jadi tertatap sama setang yang membuat bagian pembuluh darah saya ini sobek. Gitu. Lalu apa yang dialami mujizatnya? Mungkin ini bisa diperhatikan. LCD bisa dilihat ya. Di situ ada USG, jadi ada hasil USG-nya tanggal 14 September ya, sebelum mujizat ya. Sebelum mujizat ya, jadi ada tanda robekan di situ ya. Ada robekan bagian sini. Ada 2 titik lapisan dalam pembuluh yang sobek. Memang kondisinya sebelah sini dan sebelah sini. Lalu slide kedua. Slide kedua, saya terus kontrol di minggu berikutnya di tanggal tanggal 21 September 2022. Dikatakan harus operasi ya? Ya, dikatakan harus operasi karena jika tidak dioperasi akan merambat ke yang lain gitu. Lalu next slide. Di OSG ketiga tanggal 29 September kemarin dinyatakan tidak perlu operasi. Karena lubangnya sudah tertutup. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bisa diceritakan sedikit sebelum terjadinya mujizat apa yang dilakukan? Jadi kejadian itu sebelum hari ulang tahun Jitu Sisi, 2 minggu sebelum Jitu Sisi, walaupun saya mengalami kecelakaan itu saya tetap ya udah datang aja ke gereja latihan buat pelayanan di hari ulang tahun. Dalam kondisi sakit ya? Kondisi sakit, benar-benar waktu itu saya bawa bus yang sebenarnya ini kepentok bagian sini, sangat sakit sebenarnya, cuma ya udah nggak apa-apa. Terus apa yang saya kerjakan waktu itu hanya waktu hari ulang tahun saya pada pembagian door prize saya cuma tumpang tangan aja, Tuhan tolong berikan mujizat aja, gitu aja sih. Terus seminggu setelahnya hal itu sudah nggak perlu operasi lagi. Jadi terjadi mujizat ya? Terjadi mujizat. Ya, jadi Bapak Ibu, jika Kevin bisa mengalami mujizat di tempat ini juga, Bapak Ibu yang juga punya masalah yang sama, bahkan mungkin di luar masalah sakit penyakit pun, Tuhan pun juga akan menjawab dan menjamah Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, mari berikan pujian kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Alex. Ya. Puji Tuhan, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika gereja ini dibangun, ada seorang ibu yang kalau naik itu ngos-ngosan, jantungnya bermasalah. Dan kalau ibu itu ada di antara kita, itu karena mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita semua. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan demi kebaikan-Mu dari generasi kepada generasi, satu kepada yang lainnya.
dari generasi kepada generasi kami akan menyaksikan betapa hebat dan dahsyat dan agung perkasa perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan gereja ini, Golden Gate Community Church, adalah bukti penyertaan Tuhan kepada generasi saat ini Tuhan. Yang setuju katakan amin, yang amin tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada satu generasi pun yang percaya kepada nama Tuhan tidak akan terima kebaikan dan anugerah Tuhan. Percaya Tuhan, ketika kami hanya menyembah kepada Tuhan, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Percaya hidup kami akan dibuat berbeda. Generasi kami akan dibuat berbeda. Generasi kami menjadi generasi yang cinta Tuhan. Urapan yang baru turun atas setiap kami yang mendengar maupun menyampaikan firman Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan selesai firman ini diberitakan. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja atas setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktumu berbicara sebebas-bebasnya. Pulang dari tempat ini, kami membawa berkat firman penuh dalam hidup kami. Dan percaya ketika kami menjadi pendengar yang setia, pelaku firman yang setia, hidup kami akan terus next level. Karena firman itu Tuhan yang mengubahkan. Firman itu rema dalam hidup kami Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya kami berkatakan firman itu berdaulat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan, langsung saja perkenalan Bapak Ibu Saudara. Nama saya Pastor Priscilla Untari. Saya ini anak didiknya Pastor Sony Saluku ya. Sungguh luar biasa ketika saya boleh, ini pendidikan saya ya. Jadi kenalan katanya kalau enggak kenal enggak sayang. Pertama-tama terima kasih banget karena sudah diberikan kesempatan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, melayani Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Ibu Yosi, terima kasih. Terima kasih juga Pastor Sony Saluku yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada saya secara pribadi. Tuhan terus memakai Abuna dan Abuni di tempat ini untuk menggembalakan jemaatnya dengan spirit yang terus menyala-nyala dan terus menjadi berkat bagi semua generasi ya. Saya S1-nya itu dari sarjana pertanian ya, dari budidaya pertanian UKSW Salatiga. Di tahun 92 saya lulus, kemudian S2-nya di STBI, Magister PAK tahun 2009. Kemudian S3-nya baru kemarin 2021 ya, puji Tuhan di bawah bimbingan doktoral disertasi saya, Pastor Sony yang sangat membimbing dan banyak banget saya mendapatkan pembelajaran, tidak hanya pembelajaran secara akademis, tapi pembelajaran secara karakter, secara ketangguhan ya. Wah luar biasa banget, luar biasa. Saudara bersyukur memiliki hamba Tuhan seperti Pastor Sony, tepuk tangan buat beliau. Wow luar biasa, luar biasa ya. Beliau akan dipakai Tuhan terus. Kemudian next. Ini ministry, family dan hobi saya. Hamba Tuhan boleh enggak punya hobi? Ya boleh, hamba Tuhan juga manusia. Ya, tapi saya olahraganya badminton aja saudara ya, sama suami ya. Ini ministry saya melayani di Gereja YHS Yesus Hidup Sejati di Semarang, di Jalan Majapahit. Saya melayani Tuhan sejak 2007. Saya juga sebagai konselor dari YHS Church, kemudian koordinator wanita di YHS Regional Jawa Bali Nusa Tenggara, kemudian koordinator kedua dari Departemen Teaching and Theology. Puji Tuhan itu anugerah juga tidak hanya menjadi berkat di gereja tetapi dimanapun ditempatkan oleh Tuhan. Ya, kemudian family, saya memiliki anak satu laki-laki.
Kemudian bulan April yang lalu mereka menikah. Kemudian hari ini diberkati dengan kehamilan usia masuk 5 bulan. Tuhan berikan cepat ya. Terima kasih untuk Tante Himawan, Tante Wah. Menjadi sahabat ini ketemunya di Holy Land ya Ciyosi. Ketemu di Holy Land tapi baik sampai hari ini ya. Oma tetap setia di sini, jadi berkat, jadi teladan buat generasi di tempat ini. Setia mendoakan kami kalau saya ada apa-apa. Tante dukung doa ya gitu ya. Puji Tuhan ya, kuasa doa itu jangan diremehkan saudara. Kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Dan ketika saudara berdoa sepakat ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk dia kerjakan atas apapun yang engkau naikkan kepada Tuhan. Kemudian moto hidup saya simple aja, starting well, finishing well. Saya ingin mengawali dan mengakhiri dengan baik sebuah pertandingan ya. Baik, kemudian yang selanjutnya di dalam bidang akademis saya mengajar di STT Baptis S1 PAK. Pak Alex juga jebolan sana ya, alumni ya, puji Tuhan. Kemudian saya mengajar di beberapa mata kuliah di sana. Kemudian saya juga menjadi dosen tamu di STT Bisandri di Makassar. Mungkin itu saja perkenalannya, puji Tuhan. Satu anugerah Tuhan Yesus kalau saya diberkati ya saudara, diberkati dengan studi, dengan keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga diberkati karena saudara adalah orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setuju katakan amin? Yang amin tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Baik, saya memberikan judul pada pagi hari ini adalah Healing and Restoration Generation. Kita baca di dalam Mazmur 112 ayat yang kedua. Keturunannya akan perkasa di bumi. Generasi orang-orang benar akan diberkati. Wow. Setiap kita punya keturunan ya. Dari orang tua kita, entah itu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Keturunannya akan perkasa di bumi. Generasi orang-orang benar akan diberkati. Yang setuju katakan amin, bilang dengan sebelahnya, generasimu pasti diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa ya, saudara, luar biasa. Nah, saya ingin membahas sedikit ya tentang pengertian tentang generasi. Ada banyak memang tafsiran tentang generasi, tapi saya ingin memberikan gambaran tentang ini. Bagaimana generasi itu ada banyak, saat ini kita mungkin sudah masuk ke generasi alfa. Yang pertama kita lihat generasi silent, itu lahir di tahun 1928 sampai 1945. Apa ciri khas mereka? Ciri khasnya adalah sangat berhati-hati dan cenderung konservatif dalam menggunakan uang. Ya, orang tua saya ini termasuk mami saya tinggal dengan mami saya ya, mami saya dulu di Pati, tapi sekarang saya bawa ke sini karena beliau sudah senior. Beliau 83 tahun ya. Beliau itu kalau suruh ngitung uang, saudara masih ingatnya luar biasa. Untuk hal tertentu mungkin lupa, tapi kalau ngitung uang, saudara, karena kebetulan beliau juga dulu punya toko di Pati ya, di desa punya toko, jadi sering berkomunikasi dengan pembeli-pembeli gitu. Ini ciri khasnya. Kalau dengan generasi yang sekarang, maaf ya, mungkin kurang terlalu menghargai uang itu bagaimana gitu ya. Kemudian baby boomers itu kelahiran di tahun 1946 sampai 1964. Ciri khasnya adalah komitmennya tinggi, mandiri, kompetitif. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ada di golongan ini. Kemudian generasi X itu lahir di 1965 sampai 1980. Banyak akalnya, logis, kemudian pemecah masalah yang baik. Saya ada di generasi X dan kelihatannya di sini itu kebanyakan generasi X kayaknya ya. Nah ini ciri khasnya seperti ini. Kemudian millennials, generasi Y, lahir di tahun 1981 dan 1996. Percaya diri, rasa ingin tahu, mempertanyakan otoritas. Kemudian generasi Z di tahun 1997 sampai 2012.
ambisius, digital native, kemudian percaya diri. Kita bisa melihat anak-anak kita tuh beda dengan kita. Ya, begitu kalau misalnya kita kalau pakai Maps gitu kan ya, kita bingung kan, generasi X atau generasi baby boomers itu kalau misalnya kita mau tanya, ini alamatnya di mana, begitu kita tidak tahu alamatnya, kemudian yang dilakukan generasi X itu mungkin turun tanya gitu ya, permisi ini lewat mana dan sebagainya. Tapi sekarang enggak usah susah-susah Mi, ya, enggak usah susah-susah Mak, ada langsung Google Maps gitu langsung kelihatan gitu ya. Nah ini bedanya, cepet banget mereka begitu buka HP langsung bus gitu. Nah kemudian generasi Alpha ini born di tahun 2013 sampai 2025. Nanti cucu saya lahirnya di ini ya. Karena dia lahirnya 2023 ya. Itu apa artinya? Lebih cerdas secara digital. Ini kenyataannya seperti ini. Dan kita tidak bisa memilih mau lahir di tahun berapa loh saudara. Karena ini adalah rancangan Tuhan buat generasi kita. Tidak ada satupun generasi yang ada di tempat ini terjadi secara kebetulan. Aku mau lahirnya tahun 1996 aja atau 1998 dan seterusnya, tidak. Tapi setiap kita itu ada di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam rancangannya Tuhan. Saya ingin mengawali dengan latar belakang bagaimana IoT itu atau Internet of Things itu sebuah teknologi yang dapat menghubungkan benda dengan internet itu berkembang pesat pada saat ini yang memudahkan manusia untuk mengakses data kapan saja dan di mana saja. Begitu kuatnya pengaruh internet atas kehidupan manusia, ya sampai-sampai saudara bangun tidur langsung internet, YouTube-an saudara, terus kemudian mau di dapur juga internetan, pokoknya semua tidak ada hari tanpa internet. Lihat sebelahnya apakah Bapak Ibu Saudara juga menikmati akan hasil dari internet itu? Ya, saya menikmati banget. Saya memperoleh manfaat. Katakan dengan sebelahnya, kamu mendapat manfaat kan? Amin. Pasti saudara, kita semua mendapat manfaat dari yang namanya IoT itu. Bagaimana dengan kita? Pendidikan orang tua di dalam rumah itu juga termasuk salah satunya adalah mengawasi mereka, terutama masih anak-anak yang masih kecil, anak-anak masih usia sekolah begitu, kita benar-benar harus memberikan pendampingan dengan ekstra bijaksana. Kita akan melihat bagaimana dampak internet dalam lingkungan gereja. Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa jemaat itu sekarang dapat dengan mudah memilih hamba Tuhan atau pendeta yang khotbah yang disukai di internet, saudara. Banyak banget kita bisa melihat, bisa milih, istilahnya bisa makan, bisa jajan di mana-mana, saudara. Dan ini hati-hati karena banyak sekali rupa-rupa pengajaran. Jadi di tempat ini diberikan satu pengajaran yang kuat, doktrinal yang kuat, sehingga ketika ada banyak kesempatan untuk jemaat melihat bermacam-macam tayangan YouTube, siapapun itu, mereka sudah dibekali dengan hikmat yang dari Tuhan. Mana yang oke, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, itu harus tegas. Kemudian apa lagi? Metode dalam memberikan persembahan. Persepuluhan itu dapat dilakukan secara online, bisa menggunakan QR code dan semacamnya. Itu tidak kita pungkiri. Kemudian ibadah dan penggembalaan yang sebelumnya dilakukan di gereja secara tatap muka, kini disajikan dalam bentuk virtual, seperti ibadah live di YouTube, Instagram, Zoom meeting. Semuanya serba internet ya, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa itulah dunia kita sekarang ini. Perkembangan dunia digital dan IoT ini merupakan hal yang harus diresponi dengan baik dan bijak oleh gereja. Ya, next. Kita mau melihat ya, artinya apa? Yang pertama bagaimana kita meresponinya. Yang pertama yaitu gereja atau tim penggembalaan tidak punya pilihan lain untuk mengikuti perkembangan zaman dan globalisasi dalam era digital dengan tetap menjaga kualitas yang bersumber dari Bible. Artinya apa? Bahwa gereja mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dunia digital. Semua serba digital, saudara. Jadi di sini tidak ada yang gaptek lagi, ya.
Tante Wah itu meskipun usianya sudah usia senior, tetapi cekatan saudara. Setiap hari kami kirim partner rohani, kuasa perkata dan sebagainya. Dan itu dengan cepat beliau itu bisa men-send ke beberapa temannya. Bahkan katanya temannya ada yang di Belanda loh saudara. Bayangkan saudara, kita enggak boleh kalah sama Tante Wah loh saudara. Enggak boleh ketinggalan loh ya. Itu hanya WA aja loh saudara, belum yang lain. Dan ini sangat menjadi promosi sebuah gereja atau penggembalaan. Misalnya seperti tadi hari ini ada kesaksian, itu di live streaming di YouTube. Jemaat yang menyaksikan atau audiens yang lain yang menyaksikan itu diberkati. Oh, ada mujizat di gereja ini. Yesus hadir di gitu sisi. Dampaknya sangat luar biasa saudara. PAW timnya melayani dengan sungguh-sungguh, persiapan dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Dan itu ditonton saudara. Kemudian apalagi, apabila penggembalaan tidak konsisten dan rendah dalam tugas dan tanggung jawabnya, maka gereja perlahan namun pasti akan ditinggalkan oleh warga jemaat, khususnya generasi muda digital native. Artinya apa? Bahwa berikan porsi untuk pemuda di tempat ini, generasi digital native ini, untuk mereka mengerti bahwa tidak sekedar secara onsite, tetapi mereka juga mengerti, ini loh, digital native ini dunia mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin tiba-tiba muncul TikTokan gitu kan, dari anak-anak muda kita, wow itu membuat sesuatu yang viral, buat viral gitu di sini gitu. Jangan TikTokan yang biasa aja gitu. Amin. Mana generasi muda ya, angkat tangan semua yang di sini yang merasa masih generasi muda. Ya meskipun sudah berkeluarga ya masih berjiwa muda gitu ya. Luar biasa. Apalagi gereja itu mempersiapkan diri untuk melakukan pembaharuan. Persiapan generasi milenial dalam kepemimpinan gereja ke masa depan. Mereka adalah masa depan gereja ini. Tidak mungkin dong saya mungkin di gereja saya. Ya. Nggak mungkin dong saya terus gitu jadi song leader, WL ministry atau mungkin terus gitu ya. Banyak hal yang bisa diestafetkan kepada generasi. Kenapa tidak? Ya, tugas kita adalah membimbing mereka, mengarahkan mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita mau melihat bagaimana pola penggembalaan generasi muda. Kita melihat beberapa hal. Yang pertama yaitu pastoral care. Pastoral care ini, jadikan pastoral care itu menjadi lebih leluasa dan hangat. Ketika kita sudah terus-menerus tiap hari dijejali dengan internet, setiap hari tontonan saudara, tetap pastoral care ini harus tetap jalan. Tim pastoral, tim penggembalaan itu harus lebih bisa merangkul mereka. Sehingga mereka tetap mengutamakan apa yang menjadi makanan rohani di gereja lokal. Pengaturan dan pelayanan ibadah raya serta komunitas tetap terjaga dengan baik. Ya. Mungkin ada seperti komsel, ada family blessing gitu saudara. Itu tetap harus terjaga. Jangan sampai itu digantikan dengan semua serba online. Tetapi ada saatnya memang harus yang namanya onsite. Diatur pelayanan sedemikian rupa ya, tetap terjaga baik. Seperti hari ini sangat luar biasa. Ini termasuk salah satu pastoral care. Mungkin setelah pulang dari gereja, kalau ibadah begini kan hanya satu arah begitu ya. Tapi kalau selesai ibadah, ada Bapak Ibu Saudara yang memerlukan konseling, disiapkan konselor-konselornya yang mau didoakan, tinggal sebentar. Itu menjadi satu touching, sentuhan yang mereka terus akan lebih dan lebih tertanam di tempat ini, di gereja lokal. Jangan malu-malu mungkin kalau mau ketemu dengan Abuni begitu ya, maaf saya ingin konseling, atau dengan para hamba Tuhan yang lain. Penting itu saudara. Karena apa? Beban itu enggak bisa istilahnya disonggo sendiri loh. Kita punya yang namanya mitra, kita punya yang namanya sahabat, ya teman gitu. Sehingga ini menjadi satu pastoral care yang terus dikembangkan. Apalagi ya gitu.
Atau mungkin sesama bagian-bagian yang ada di tempat ini juga mungkin bisa saling menguatkan bagian CM, kreatif ministry-nya. Tadi ada penari, ada banner ya, wah luar biasa. Generasi-generasi semua itu. Kemudian target penjangkauan jiwa dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda sampai keluarga muda lebih maksimal ya. Terus dimaksimalkan. Karena mereka pasti memerlukan yang namanya wadah. Terus ditingkatkan, dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua apalagi? Terlibat aktif dalam media sosial. Gereja dan tim pengembalaan mau terlibat aktif dalam media sosial. Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi dan hal-hal penting. Jangan sampai gereja dan tim penggembalaan itu tidak mau terlibat aktif dalam media sosial. Tapi semuanya terlibat aktif, semuanya mendukung. Kalau mau ada live streaming ya terus dikembangkan. Apa yang perlu ditampilkan, apa saja. Hal-hal apa saja yang membangun jemaat atau membangun audiens yang akan mampir singgah di YouTube gereja tersebut ya saudara ya, di gereja di tempat ini itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu hal yang sangat dalam tanda kutip menjual saudara, marketingnya saudara. Jangan diremehkan itu. Itu sangat penting. Terlibat aktif dalam media sosial ya. Dan saya percaya bahwa di tempat ini semuanya bisa membangun jejaring ya, membangun jaringan worknet ya, networking dengan beberapa pihak terkait, tidak bisa berdiri sendiri kita. Ya, kemudian apalagi yang ketiga berkolaborasi dengan influencer Kristen. Kita tahu sekali banyak sekali ya influencer Kristen yang ada di Instagram mungkin, ya di YouTube, atau mungkin di TikTok, banyak banget itu ya. Nah influencer Kristen itu akan memainkan peran dalam kehidupan mereka dengan memperhatikan pesan yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan, mereka ikuti. Mau model pakaiannya, mau model rambutnya. Kalau anak-anak muda itu sudah ngeklik dengan influencer itu, diikutin loh saudara. Apa yang dia kata itu diikutin loh. Ya. Kamu enggak boleh makan banyak-banyak gitu. Diikutin. Terus kesukaannya apa? Kesukaannya makanannya ini, steak gitu. Ikut gitu saudara ya. Betapa perannya sangat besar. Tetapi ini tidak hanya di influencer sebagai hal-hal yang seperti itu. Tetapi motivasi, pengajaran dan sebagainya ini sangat diikuti saudara. Influencer Kristen telah menjadi perpanjangan tangan misi dan pelayanan gereja. Karena terkadang pelayanan gereja secara eksklusif tidak pernah optimal dalam ruang virtual. Artinya apa? Bahwa jadikan influencer Kristen itu saudara ya, para orang-orang yang kita tahu bahwa mereka sangat memiliki pengaruh yang sangat besar, influencer Kristen itu, jadikan menjadi perpanjangan tangan misi dan pelayanan gereja. Ya, luar biasa saudara. Oleh sebab itu, mari buka mata kita, buka hati kita, kita mau mengerti bahwa ini waktunya, ini saatnya untuk kita bisa berkolaborasi dengan influencer Kristen. Bahkan mungkin kalau di sini ada anak-anak muda yang tidak tahu juga ya, mungkin apakah di sini ada channel YouTube-nya yang punya sendiri begitu, dan itu sudah subscribernya itu sudah apa ya, mungkin ratusan ribu gitu ya Pak Alek ya, ratusan ribu. Subscribernya Pak Alek berapa sudah? Ayo itu bisa ya saudara, bisa mulai dikembangkan kembali gitu ya. Nah yang keempat apa? Membangun koneksitas pelayanan dan jaringan komunitas tanpa batas. Dari situ akan lahir ide kreatif dan konten rohani yang berkembang sebagai tuntutan solusi dari kebutuhan rohani generasi digital itu sendiri. Mulai dari kegiatan doa, motivasi, inspirasi dan lain-lain. Akan hasilnya akan ke sana nanti ya. Kemudian bukan saja jemaat lokal yang dapat dilayani, namun dapat menjangkau jiwa baru dalam ruang media. Pernah enggak saudara, channel YouTube Gitu Sisi di tempat ini, itu menjangkau jiwa dan benar-benar bukan jemaatnya sendiri, tetapi mereka diberkati dengan khotbah-khotbah, dengan seri khotbah, dengan ibadah, dengan setiap apapun. Ya,
unggahan apapun, postingan apapun, konten-konten rohani apapun yang menjadi hasil dari gereja di tempat ini, dan mereka diberkati dan tidak menutup kemungkinan mereka mau beribadah di tempat ini. Jadi jatuh cinta gitu loh saudara. Jatuh cinta katanya mulai dari mata, betul? Dari mata turun kemana saudara? Turun ke hati. Hatinya sudah digitu sisi, tidak mau kemana-mana. Mulai dari mana? Dari virtual. Dari tayangan ini saudara. Luar biasa saudara. Nah sekarang kita mau melihat nih. Apa yang akan dikenang dalam kehidupan kita untuk generasi kita di masa yang akan datang. Live the way you want to be remembered. Yaitu legacy, warisan. Yang mau diingat untuk generasi kita apa saudara? Warisan, bukan warisan harta. Kalau harta saudara mau berapapun itu pasti akan habis. Tapi warisan apa yang bisa kita berikan untuk generasi muda kita? Yang pertama yaitu satu, generasi yang cinta Tuhan. Pastikan bahwa keturunanmu itu keturunan yang cinta Tuhan Yesus. Dari sejak anak-anak dibimbing, masuk sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya. Generasi yang cinta Tuhan. Ayatnya ada di dalam Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah Yahweh berfirman yang membuatmu dan membentukmu sejak dari kandungan. Dia telah menolongmu, janganlah takut hai hambaku Yakub dan Yesyurun yang telah kupilih. Artinya apa? Bahwa generasi yang cinta Tuhan itu sudah ada sejak dalam kandungan ibumu. Saudara ini sudah ditentukan menjadi generasi yang cinta Tuhan. Setuju katakan amin? Yang amin tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Generasi yang cinta Tuhan ada di tempat ini. Katakan dengan sebelahmu, generasi cinta Tuhan ya, itu anakku loh, itu mantuku, itu putuku. Saudara, generasi yang cinta Tuhan tidak main-main loh. Bahwa dikatakan sejak dari kandungan, ya, jangan takut. Mereka generasi yang sudah dipersiapkan, generasi yang cinta Tuhan. Kok bisa? Gimana Pastor? Kok bisa? Generasi cinta Tuhan itu bagaimana? Wong saingannya kayak gini, dunianya mengerikan kayak gini. Ya lebih cinta BTS toh. Ya lebih cinta yang lain toh. Iya saudara. Lebih cinta drakor toh, kok cinta Tuhan. Saingannya akeh. Susah saingannya. Untuk terus fokus kepada Yesus. Generasi kita perlu yang namanya terus healing and restoration. Terus ngalamin penyembuhan dan pemulihan hari lepas hari. Perhatikan anak-anak kita, apakah mereka generasi yang cinta Tuhan. Kalau belum cinta Tuhan, mereka sejak dalam kandungan mungkin mereka, satu mungkin ada yang tertolak. Mungkin ada yang tidak dikasihi. Atau lahir mungkin hanya karena kebetulan saudara. Hari ini saatnya. Generasi yang cinta Tuhan dan katakan kepada dia, mami mengasihimu. Ini maminya loh, terutama kan yang mengandung. Jangan sampai dia menyimpan satu kepahitan, penolakan, dan sampai kepada hidupnya dia tidak bisa terbebas dan dipulihkan. Generasi cinta Tuhan ada di tempat ini. Karena Yesus sangat mengasihi generasi di tempat ini. Yang kedua apa? Healing and restoration generation itu berbicara tentang generasi yang tangguh. Sekarang kan ada katanya generasi strawberry gitu ya saudara ya. Apalagi saudara macam-macam lagi sebutannya ya saudara ya. Nah generasi yang tangguh ini bukan karena dia Superman gitu ya saudara. Atau mungkin Power Ranger gitu saudara, enggak ya. Tapi generasi yang tangguh ini bukan sekedar secara fisik. Bukan physically. Kuat. Ototnya kuat generasi kalau sekarang kan suka ke gym-gym itu kan ya. Bener Pak Bu ya. Suka nge-gym gitu kan terjadi biar kuat gitu, biar maco gitu saudara ya. Bukan itu.
Generasi yang kuat itu, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan bahwa roh Yahweh Elohim ada padaku karena Yahweh Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kebebasan dari penjara. Itu ayat 1. Generasi yang tangguh itu berbicara tentang generasi yang siap sedia. Anak-anak muda di tempat ini katakan siap sedia. 1, 2, 3. Anak-anak mudanya mana? 1, 2, 3 kenceng lagi. Yes, siap sedia. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik, menyembuhkan hati yang terluka, memberitakan pembebasan. Anak-anak muda di tempat ini harus ready ya, harus siap sedia. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Kemudian apalagi ayat yang kedua, memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembebasan Elohim kita untuk menghibur semua yang berduka. Begitu banyak perkara-perkara terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Tetapi mereka adalah generasi yang tangguh. Generasi tidak hanya cukup generasi yang cinta Tuhan, tetapi mereka generasi yang tangguh. Generasi yang sungguh-sungguh siap sedia, always ready. Siap sedia dalam segala situasi. Oleh sebab itu tanamkan kepada mereka. Sejak mereka kecil, mereka tahu untuk melayani Tuhan. Seperti apapun mereka studi setinggi-tingginya apapun, kalau mereka belum melayani, mereka belum menjadi generasi yang tangguh. Maaf ya Bapak Ibu, saya harus ngomong ini ya. Karena apa? Karena di dalam pelayanan mereka akan diuji. Dalam pelayanan mereka akan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan mungkin. Tapi di sini enggak ya, di luar juga enggak. Karena ketika mereka pelayanan, mereka akan diasah kemampuannya, mereka akan mengalami apa yang namanya bersosialisasi, ya, saling merendahkan diri, saling belajar untuk mengampuni, untuk mengasihi dan seterusnya, saudara. Itu yang namanya tangguh. Tapi kalau mereka cukup aku jemaat biasa aja ya Bu Yosi. Saya kan enggak bisa apa-apa. Saya ini aja ya Pak Alek ya. Bu Aurel, saya maaf saya belum bisa apa-apa di sini. Ya justru itu enggak bisa apa-apa digodok di sini saudara. Enggak bisa apa-apa jadi apa-apa, keluar menjadi berkat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang amin tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi generasi yang siap sedia melayani dalam segala situasi. Yang ketiga, generasi yang mau keluar dari zona nyaman. Jangan hanya berkutat terus seperti kata dalam tempurung, saudara tidak pernah melihat. Hanya terus nyaman terus. Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu berkata bahwa masih 4 bulan lagi masa penuaian tiba? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kalau kita terus berkutat di dalam satu zona nyaman kita, comfort zone kita, maka kita tidak akan pernah melihat di sekelilingmu itu butuh sentuhan tanganmu, butuh pelayananmu, butuh yang namanya hati yang dipakai Tuhan untuk melayani di luar. Jadi ketika anak-anak muda di tempat ini, bahkan kita ya, generasi kita ini, kita boleh terus memberikan hati kita untuk melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Sebab itu, satu itu hatinya Tuhan, itu jiwa-jiwa. Enggak yang lain. Hatinya Tuhan jiwa-jiwa. Jadi, kalau ada jiwa-jiwa baru, ada jiwa-jiwa yang mungkin apa yang namanya rindu untuk bersekutu gitu. Itu bagian saudara untuk menjangkau mereka, membawa mereka. Ya, jiwa-jiwa. Ayo saya tantang saudara ya. Kanan kiri ini kan kursinya masih banyak yang kosong. Coba dilihat, ditengok kanan kirinya kursinya masih kosong. Saudara tumpang tangan, minggu depan penuh. Katakan amin.
Katakan amin, yang amin tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang mungkin sudah jaraknya mungkin sudah tidak terlalu bahwa saya sudah boleh lepas masker tadi Pak Jimmy. Bu naik boleh lepas masker, ya sudah saya lepas masker saudara. Nah kalau pakai masker juga rasanya ada yang sesek gitu saudara, napasnya gitu. Tapi kalau memang diharuskan pakai masker ya pakai saya. Ya. Artinya apa saudara? Depan-depan, di tengah belakang masih ada yang kosong semuanya. Minggu depan bahkan akhir bulan Oktober ini penuh. Sesek loh saudara. Amin. Karena apa saudara? Itu jiwa-jiwa. Bukan untuk kebanggaan tetapi jiwa-jiwa semakin banyak dengar firman. Semakin mereka tumbuh kuat diberkati. Dimanapun mereka akan diutus mereka menjadi generasi yang sangat kuat. Sebagai ayat penutup saya. Mazmur 145 ayat yang keempat. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Dan saya ajak saudara, tim PAW boleh maju ke depan. Kita baca ayat ini terakhir bersama-sama. Dan saya melihat ada beberapa generasi di tempat ini, generasi muda. Mohon izin Bu Yosi untuk mengundang mereka maju ke depan. Hanya yang generasi muda yang sudah menikah, maaf ya, tidak boleh maju. Hanya yang belum menikah, yang boleh SD, SMP, SMA, kuliah. Pokoknya yang belum menikah, maju. Nanti hamba-hamba Tuhan akan menumpangkan tangan atas kalian. Engkau generasi penerus di tempat ini. Maju. Maju. Kita baca Mazmur 145 ayat yang keempat, kenceng. Kenceng saudara ya. 145 ayat yang keempat. Ya. Maju, maju. Generasi muda. Saudara perhatikan, hampir separuh isinya generasi muda. Belum lagi yang di atas. Pak, enggak generasi muda toh ya Pak? Generasi sangat muda. Generasi muda ya. 1, 2, Palek enggak mantan. Muda. Ya. Sebagian besar, separuh gereja ini yang hadir, itu generasi muda. Ini tanggung jawab kita saudara. Kasihi mereka, berkati mereka, buat mereka bersinar buat Tuhan Yesus. Kita enggak tahu, anaknya Pastor Sony, sini kamu maju. Maju ke sini, khusus kamu aja maju. Perkenalkan namamu siapa, terus kamu seperti kayak khotbah ya, kayak khotbah. Menyampaikan terima kasih buat mereka Bapak Ibu yang hadir. Dengan caramu, coba kayak apa pengen tahu aku. Papinya itu lek khotbah kayak gitu ya. Ya, coba ini anaknya kayak apa, coba. Coba ya. Kenalan sih. Nama saya People. The Revival Elijah Saluku. Terima kasih yang sudah buat datang, Tuhan Yesus memberkati. Wah, simpel, tepuk tangan. Saya sudah diungkuli loh, saya padahal sudah pakai hak lumayan tinggi loh saudara. Anak-anak kita tuh cepet banget perkembangannya. Saudara jangan melihat people yang hari ini loh. Saudara lihat people 10-15 tahun ke depan. Iya mau jadi dokter ya. Dia calon hamba Tuhan yang diurapi loh saudara. Luar biasa loh, luar biasa. Jangan lihat people yang hari ini. Juga jangan lihat anak-anak saudara yang maju ini, cucu-cucu saudara yang maju ini, hari ini. Tapi lihatlah saudara, 5-10 tahun ke depan mereka jadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amen. Menjangkau jiwa-jiwa dan always ready. Kasih mereka, doakan mereka, berkati mereka. Oleh sebab itu saya mengajak mereka untuk maju ke depan. Sekarang kamu boleh turun, yuk. Ya, puji Tuhan ya. Yuk kita baca ayat ini ya. Belum jadi baca tadi ya. Mazmur 145 ayat yang keempat. 2, 3. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaanmu dan mereka akan menceritakan perbuatanmu yang hebat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes. Amin, amin. Shalom, jemaat Tujuh Sisi yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Priscilla Untari atas pelayanannya hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Kemudian ada pemberkatan nikah kudus, Saudara Maestro dan Saudari Silva pada tanggal 22 Oktober hari Sabtu, pukul 10 di Main Hall G2CC Geraha Padma. Bila Bapak atau Ibu atau Saudara ada yang keberatan terhadap pemberkatan nikah kudus dari kedua calon mempelai ini, maka bisa menyampaikan kepada Gembala dan tim pastoral G2CC. Ibadah tanggal 23 Oktober 2022 akan dilayani oleh worship leader Ibu Rachel Mutiara dari kota Surabaya. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Ada Saudari Tiar dari Jakarta, bisa bangkit berdiri, bisa beri tepuk tangan. Ya. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran saudari di ibadah G2CC berikutnya. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online, pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Rabu 12 Oktober ada firman online melalui Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluku mulai pukul 7 malam. Break to Prayer diadakan hari Jumat 14 Oktober pukul 5 sore. Kemudian ibadah Youth hari Sabtu 15 Oktober pukul setengah 5 sore. Dan minggu depan ada ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi di tempat ini. Hari ini Abuna tidak bersama-sama dengan kita dikarenakan Abuna sedang ada pelayanan di Jakarta. Mari kita dukung dan doakan pelayanan Abuna, semoga menjadi berkat buat semua yang hadir pada hari ini. Gembala, leader, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada sidang jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan minggu kemarin dan minggu ini akan didoakan oleh Abuna pada minggu depan. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, anak-anak yang cantik. Sekarang bilang shalom semuanya. Shalom. Kurang keras. 1, 2, 3, shalom. Luar biasa. Yuk kita berdoa ya mulai dari sini ya. Oke. Guru-gurunya yang mana nih? Gurunya yang mana? 1, 2, 3, 4. Oke, Ibu ya, baik. Mari jemaat Tuhan arahkan tangan kita kepada anak-anak kita semua ya. Tuhan memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat terbaik tercurah dalam kehidupanmu. Studimu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Guru sekolah minggu yang takut akan Tuhan menjadi berkat dalam seluruh pelayananmu. Hati Yesus ada dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, diurapi, dikasihi dalam nama Yesus. Hati Bapa ada dalam hidupmu, melayani dengan hati hamba, melayani di setiap waktu, percaya. Jadi lelahmu tidak akan pernah sia-sia dalam Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan pelayanan terbaik dalam hidupmu, diberkati dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, studimu diberkati, sehat kuat panjang umur dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, dalam pelayananmu sebagai seorang ibu diberkati. Membawa anak-anakmu untuk percaya Yesus Kristus dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuat sehat panjang umur diberkati, diurapi, dikasihi Tuhan Yesus. Dikasihi, diberkati, diurapi Tuhan Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Melayani dengan hati hamba, takut akan Tuhan. Percaya Tuhan mengasihimu, Tuhan membelamu. Terus melangkah, terus percaya. Terobosan terjadi dalam pendidikanmu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, dikasih, diberkati, diurapi Tuhan Yesus. Ya, dikasih, diberkati Tuhan Yesus. Percaya, katakan amin. Tuhan menyertaimu dalam pelayanan, jadikan berhasil. Percaya tanda-tanda ajaib menyertaimu. Anak-anak milik
sekolahnya pinter, hikmat penyertaan Tuhan atasmu. Pelayananmu berbuah lebat, terima. Terus melangkah dengan iman. Yesus menjadi pusat pelayananmu. Dikasihi, diberkati Tuhan Yesus. Studimu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Disayang Tuhan Yesus, diurapi, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Dikasihi, diberkati Tuhan Yesus. Percaya, engkau sehat, kuat, panjang, umur, diberkati Tuhan. Dikasihi, diurapi, diberkati Tuhan Yesus. Dicintai Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dikasihi, diberkati, dicintai Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Masa depanmu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Pelayananmu disertai dengan tanda-tanda ajaib. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan matamu, tidak pernah kau dengar dengan telingamu, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan, masa depanmu diberkati. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Yesus, puji Tuhan. Anak-anak boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Bu Pris untuk doanya. Amin, amin. Bapak Ibu, ada mukjizat setiap hari. Every day with miracle. Amin. Abuna tidak bisa bersama-sama dengan kita karena Abuna ada tugas pelayanan di Jakarta. Tapi ada pesan Abuna yang harus Abuni sampaikan. LED yang kita doakan tepat di hari ulang tahun gereja kemarin, 25 September. Dalam 10 hari sudah terpasang. Tuhan dahsyat dan hebat. Tuhan Allah yang mencukupkan. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu, Abuna tidak pernah mau berhutang untuk perkakas di rumah Tuhan. Semua sudah terbayar dengan lunas. Dan setiap benih Bapak Ibu ada di sini. Ucapan syukur Bapak Ibu ada di sini. Ini membuat Abuna dan Abuni semakin mengerti bahwa kita semakin hari bergerak sebagai pasukannya Tuhan yang semakin mengerti akan kebutuhan pekerjaan Tuhan dan rumah Tuhan. Dan Tuhan akan terus tingkatkan kita untuk menjadi pemenuh bagi kebutuhan kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Sepanjang hari ini kita bersyukur kita boleh diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman yang disampaikan oleh Bu Priscilla, dan juga melalui kesaksian Saudara Kevin. Besok minggu kita akan dengar kesaksian lagi. Minggu depannya lagi kita juga akan mendengar kesaksian, dan seterusnya kesaksian itu tidak akan pernah berhenti. Kesaksian demi kesaksian biasanya paling banyak kita dengar di ibadah breakthrough prayer hari Jumat. Mari Bapak Ibu yang lelah, letih, lesu, terbeban berat, kita akan merasakan kuasa lawatan Tuhan di doa-doa kita. Dan kita akan terus melihat betapa Tuhan itu benar-benar ada di tengah-tengah kita. Dia yang menjawab doa, memberikan kesembuhan, pemulihan, terobosan jalan keluar. Mari kita bergabung di ibadah Jumat, amin. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa, kedangkan kedua tangan kita. Tuhan, Kau juga melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Mereka datang dengan membawa hati dan cinta mereka kepada Engkau Tuhan. Mereka membawa hidup dan buah pekerjaan tangan mereka. Tuhan, semakin mereka mencari Engkau, kami percaya Engkau yang terus melimpahkan bakul dan tempat adonan, bahkan lumbung-lumbung mereka. Tidak ada kelaparan di tengah-tengah kami, karena kami semua dikenyangkan oleh anggur yang terbaik dari Tuhan. Kami dikenyangkan oleh gandum yang terbaik, juga madu dari gunung batu. Kami semua menjadi berkat. Tuhan pakai setiap kami, tidak hanya orang tua tetapi generasi muda juga anak-anak untuk peka dengan pekerjaan Tuhan, dengan rumah Tuhan. Engkau siapkan kami semua untuk panggilan yang lebih besar, memberkati kembali kota kami di mana kami tinggal, menjadi berkat buat bangsa kami dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah
dengan membawa berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ambil saat teduh sejenak.